Om Swastiastu. Sahabat Rumah Belajar, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dalam pembelajaran fisika bersama saya, Ketut Susilo Widiarsana, guru mata pelajaran fisika di SMK Negeri Bali Mandar. Hari ini kita akan belajar fisika tentang materi usaha dan energi untuk anak-anak siswa kelas 10 SMK. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis dan memahami ya konsep usaha, energi, dan hukum kekekalan energi. Adapun indikator dalam pembelajaran fisika, usaha, dan energi itu adalah bagaimana menganalisis konsep usaha, energi, dan hukum kekekalan energi mekanik serta daya dalam gejala kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa diharapkan mampu memahami dan mampu menganalisis bagaimana konsep usaha, energi, dan hukum kekekalan energi serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita langsung saja belajar tentang konsep usaha dan energi. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas tentang usaha, mari kita simak gambar di depan. Di sana ada dua orang yang sedang mendorong tembok dan yang satu membawa makanan. Apakah kedua orang ini melakukan usaha? Nah, apa sih itu usaha? Nah, tentu ini akan menjadi pertanyaan ya. Usaha dalam fisika tidak lain adalah besarnya gaya yang searah dengan perpindahan, sehingga dirumuskan W sama dengan gaya dikali perpindahan atau W sama dengan F kali S. Nah, dari persamaan itu kita ketahui bahwa satuan daripada usaha adalah Newton meter. Nah, ini sering juga disebut dengan Joule. Nah, bagaimana kalau gaya itu tidak searah dengan perpindahan atau membentuk sudut seperti pada gambar berikut? Nah, untuk menentukan besarnya, untuk usaha bisa dicari dengan mencari gaya yang searah dengan perpindahannya. Ya, dari gambar diketahui bahwa W itu yang searah dengan perpindahannya adalah F cos theta dikali dengan perpindahannya. Untuk lebih memahami pemahaman terkait dengan usaha, mari kita berlatih soal. Nah, perhatikan pada layar di mana diketahui sebuah benda dengan massa 4 kg ditarik dengan gaya 60 Newton seperti pada gambar sejauh 5 meter. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan mencari usaha yang komponen gayanya searah dengan perpindahannya. Sendiri kan bagaimana usaha dan aplikasinya dalam berbagai soal. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nah, kemudian kita akan lanjut materi tentang energi. Nah, kita ketahui bahwa energi itu ada energi kinetik, ada energi mekanik, dan berbagai macam energi. Langsung saja kita lihat penjelasan tentang materi energi. Energi potensial itu tidak lainlah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, ya. Jadi karena ketinggian suatu benda itu dalam melakukan usaha.
Energi potensial yang disebabkan oleh kedudukan akibat potensial gravitasi dapat kita buat persamaan bahwa EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian. Nah, bagaimana dengan hubungan antara usaha dengan energi potensial? Nah, kalau kita lihat gambar, misalnya ada sebuah benda, ya, posisi awalnya adalah H2, kemudian mengalami kedudukan yang berubah menjadi H1, di mana kita tahu ternyata bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena benda itu bergerak, sehingga secara matematik energi kinetik sama dengan setengah M kali P kuadrat, di mana M adalah massa sedangkan P itu adalah kecepatan benda tersebut ketika bergerak. Nah, bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik? Nah, anak-anak dapat menyimak penurunan rumus bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Kita bisa lihat bahwa besarnya usaha itu sama dengan perubahan energi, atau besarnya usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Sedangkan energi mekanik itu tidak lain, itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik, sehingga EM sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi mekanik. Jadi hukum kekekalan energi mekanik, di mana kita ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, sehingga hukum kekekalan energi mekanik ini juga berlaku bahwa besarnya energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir. Nah, untuk memahami bagaimana konsep hubungan antara usaha dengan energi mekanik, anak-anak bisa melihat latihan soal bagaimana hubungan antara usaha dengan besarnya energi kinetik. Perhatikan dan pahami bagaimana cara penyelesaian soalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep daya dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Daya. Daya kita definisikan sebagai usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, sehingga secara matematik daya P sama dengan W dibagi dengan T. Sedangkan efisiensi tidak lain adalah besarnya daya keluaran dibagi dengan daya masukan dikali 100%. Demikianlah pembelajaran fisika kita hari ini tentang konsep usaha dan energi. Sahabat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat, dan kita akan ketemu dalam pembelajaran fisika selanjutnya bersama saya, Susilo Widiaksana, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.